wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026, Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini akan dipandu oleh rekan Wahyu Pria yang akan menemani pendengar dengan ragam informasi yang disampaikan dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya pendengar. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan mutiara pagi pendengar yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Telah hadir di studio RRI Tuban Bapak Kiai Haji Nurul Yakin SH selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban untuk mengisi mutiara pagi kali ini dengan tema Rasulullah Uswah Hasanah pendengar. Yang akan menemani pendengar sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jika pendengar ingin bertanya begitu ya dengan topik kita pada hari ini atau di pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon langsung di 0356883476 pendengar. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Kiai Haji Nurul Yakin SH. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu. Pripun Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Mas Wahyu juga sehat. Alhamdulillah sehat habis 3 hari libur gitu. Libur panjang. Libur panjang, alhamdulillah. Di hari ini kita, Pak Ustadz, kita akan membahas tentang tema kita pada pagi hari ini tentang Rasulullah Uswah Hasanah. Apa saja yang harus contoh begitu ya, atau suri tauladan kita Rasulullah, dan juga apa saja yang harus kita terapkan, tentunya banyak sekali. Kita akan bedah di pagi hari ini di Mutiara Pagi edisi tanggal 18 Mei 2026. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang terbesar dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan landasan iman inilah kita mengabdi kepada Allah. Dengan landasan iman kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan dengan landasan iman kita berusaha menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan karunia yang terbesar, nikmat iman ini tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa hidayah iman dan Islam. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pagi hari ini di Mutiara Pagi kami akan membahas masalah Rasulullah Uswatun Hasanah. Uswah Hasanah itu adalah suri tauladan yang baik. Uswah itu tauladan, suri tauladan, sedangkan hasanah itu yang baik. Rasulullah adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik, dan itu adalah dibakukan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah adalah panutan kita. Kenapa? Karena Rasulullah adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Mengapa Rasulullah suri tauladan yang baik? Karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab, masih juga satu surat. Tadi kalau surat Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah sebagai uswah hasanah.
Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dijelaskan bahwa Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadim birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah dari seseorang di antara kamu, tapi adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah dan Nabi dan Rasul yang terakhir. Karena itulah maka Rasulullah ini risalah yang disampaikan tidak hanya untuk satu kaum saja, tapi seluruh alam. Allah telah mengutus setiap umat itu seorang Rasul. Balaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah aku utus setiap umat itu seorang Rasul. Apa tugas Rasul? Menyampaikan ajaran tauhid, yaitu an ibudullaha, menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan kepada taghut, sesembahan selain Allah. Semua para nabi dan rasul menyampaikan risalah untuk kaumnya. Tetapi Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir, surat Al-Ahzab 40 tadi. Karena itu maka misi kenabian kerasulan Rasulullah tidak sebagaimana misi para nabi dan rasul sebelumnya hanya untuk kaumnya, tetapi adalah Rasulullah untuk seluruh manusia di muka bumi. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya misi Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia di muka bumi. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiron wa nadhiro. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia, tidak hanya bangsa Arab, tapi semua manusia. Kafatan linnas, semua manusia. Basiron wa nadhiro, dengan membawa kabar yang menggembirakan dan menakutkan. Jadi misi Rasulullah itu ada menyampaikan ajaran tauhid dengan membawa dua kabar. Kabar yang menggembirakan. Kabar yang menggembirakan adalah bagi orang-orang yang mengimani, mempercayai Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul terakhir, mengimani Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, kemudian melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu Allah memberikan kabar gembira. Itulah yang disebut dengan orang mukmin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu adalah surga Firdaus. Bagi orang yang percaya risalah yang dibawa oleh Rasulullah yang tauhid, kemudian melaksanakan syariat agamanya. Bagi yang tidak percaya, maka Allah, Rasulullah memberikan kabar yang menakutkan, nadir, yaitu innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali kulit-kulit mereka mengelupas, akan kami ganti dengan kulit yang baru untuk merasakan siksa yang sangat pedih. Tetapi kita diberikan kebebasan. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang senantiasa berbuat baik, percaya dan mengamalkan risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, maka bagi mereka itu adalah naim, tempat kembali yang sebaik-baiknya. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan bagi yang melanggar, tidak mau percaya, maka bagi mereka itu adalah tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Kita diberikan pilihan dan alhamdulillah kita telah diberikan karunia yang terbesar, yaitu hidayah iman ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai sekarang kita tetap menjadi seorang mukmin muslim, percaya kepada risalah yang dibawa Rasulullah dan melaksanakan syariat agamanya. Maka kewajiban kita ini adalah senantiasa terus memohon petunjuk hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian melaksanakan
maksimal mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semaksimal mungkin apa yang dilarang. Itu Mas Wahyu. Jadi terus menerus kita berusaha ya untuk menjaga iman kita, ibarat tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang berharga kita beri pupuk, kita beri siram ya, agar supaya iman kita semakin tumbuh, semakin baik, semakin menebal. Karena bagaimanapun iman itu bisa menebal dan menipis ya. Al imanu yazidu bi taatillah wal imanu yanqusu bi maksiatillah. Iman itu akan menjadi menebal baik dengan taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya iman itu akan menipis apabila kita senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintamu, wa yaghfir lakum, Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar supaya umatnya mencintai Rasulullah SAW, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Maka ketika mencintai Allah dan Rasulnya, maka berarti akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada orang Abdullah bin Ubay, itu adalah seorang munafik ya, yang kemudian woro-woro, wah Muhammad ini minta dicintai ya, sebagaimana orang-orang Nasrani mencintai Nabi Isa ya, begitu. Jadi ketika Allah memerintahkan surat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum, untuk mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah. Bah Muhammad minta dicintai sebagaimana orang Nasrani mencintai Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian Allah menurunkan surat 32-nya dari surat Ali Imran. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul, katakanlah Muhammad, atiullaha wa rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad ini dicintai, diikuti ajaran tauhid karena beliau adalah seorang rasul. Rasul itu adalah seorang yang diberikan wahyu, kemudian diberikan wahyu ajaran tauhid untuk disampaikan kepada umatnya. Karena itu maka ditekankan ayat 32, yaitu qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad ya, atiullah wa rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Artinya adalah taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Taat kepada Rasulullah adalah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itulah maka setiap kali seseorang yang akan masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus bersyahadah sebagai rukun Islam yang pertama, syahadatut tauhid dan syahadatul rasul. Syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan kemudian syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya adalah utusan Allah, menerima wahyu, disampaikan, diperintahkan menyampaikan, yaitu ajaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah, risalah tauhid. Kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti risalah agamanya, yaitu dinul Islam, ya, agama Islam. Dan ditekankan di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, semua kebaikan-kebaikan tidak akan diterima, tertolak.
wa bil akhirati hum yuqamun wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan besok di hari akhir termasuk orang-orang yang merugi. Maka itulah mereka tetap dibalas kebaikannya di dunia, tapi di akhirat nol. Sedangkan kita orang-orang yang mempercayai risalah tauhid yang Rasulullah, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah. Kebaikan-kebaikan kita tidak hanya diterima oleh Allah, tapi ditingkatkan pahalanya. Ya, perbuatan satu amalan kebaikan akan dicatat oleh Allah dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Barang siapa yang datang kepada Allah membawa kebaikan, maka kebaikannya akan dicatat dengan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang datang kepada Allah dengan 1 keburukan, maka keburukan hanya dicatat 1. Itu pun keburukan kita bisa didelete, bisa diedit, ya, bisa diperbaiki, yaitu dengan istighfar dan taubat kepada Allah, ya. Dan itu ditandaskan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga. Kita kembali kepada Rasulullah sebagai uswah. Tadi Rasulullah sebagai uswah, contoh suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah, dan akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau wa innaka la'ala khuluqil azim. Engkau adalah manusia yang punya akhlak yang sangat mulia. Karena itulah maka segala aspek kehidupan Rasulullah adalah contoh perilaku bagi umatnya, bagi kita, baik di dalam hubungan dengan Allah, peribadatan, maupun di dalam muamalah, ya, pergaulan dengan sesama manusia. Maka karena itulah maka panduan kita lah di dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untukmu 2 perkara, kamu tidak akan pernah tersesat manakala berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran sebagai kitab petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Ucapan, tindakan, dan perbuatan Rasulullah SAW yang semuanya adalah dibimbing langsung oleh Allah. Itulah sehingga Rasulullah sebagai uswah hasanah, maka Rasulullah adalah contoh kehidupan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam pergaulan antara sesama manusia, ya. Di antaranya, ya, Allah memberikan panduan di dalam muamalah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskor qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa ayakuna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Tidak boleh, ya, orang mukmin itu saling menghina orang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innahu tawwabur rahim. Tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain, menghibah, menjelek-jelekkan orang lain. Itu adalah ajaran yang dibakukan Allah di dalam Al-Quran, di dalam hubungan sesama manusia. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ya, untuk melengkapi di dalam panduan tadi, tuba liman sagolahu aibu an yubinas. Berbahagialah, kata baginda Rasulullah, seseorang yang menyibukkan dirinya untuk mencari kesalahan sendiri daripada kesalahan orang lain, ya.
Jadi Rasulullah memberikan bunga berbahagia, ya, sungguh beruntung orang yang sibuk mencari kesalahan sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Karena apa? Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Di dalam Al-Quran, Mas Wahyu dan pendengar Radio Republik Indonesia, maka ada 3 ayat yang terkait dengan uswah hasanah. Ya. Uswah hasanah ada 3 ayat. Yang tadi adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian yang kedua adalah di dalam surat Mumtahanah ayat 4 dan 6. Ada kata-kata uswah hasanah. Jadi di dalam Al-Quran itu uswah hasanah, ya, suri tauladan yang baik, itu ada di dalam 3 ayat. Yaitu tadi terkait dengan uswah hasanah kepada Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Maka di dalam surat Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6 ada kata-kata uswah hasanah, yaitu suri tauladan yang baik, tetapi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya bacakan surat Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima waladina mahu. Itu qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bata bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha wa batan hatta tu'minu billahi wahda illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min sai rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertakwa, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kemudian ayat 6-nya juga ada kata-kata uswah hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjuwa wal yaumal akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah, keselamatan pada hari kemudian, dan barang siapa berpaling maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kalau di dalam ayat yang pertama tadi, ya, Al-Ahzab ayat 21, maka uswatun kepada hasanah kepada Rasulullah sebagai nabi dan rasul yang terakhir, dan kita umatnya mengikuti setiap ketaatan, setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena itu merupakan risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada 2 ayat uswah hasanah kepada Nabi Ibrahim, ya, yaitu Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Maka uswah hasanah, ya, suri tauladan yang baik kepada Nabi Ibrahim adalah dalam hal tauhid, ya, dalam hal masalah tauhid. Karena itu Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid, yaitu ketika betapa Nabi Ibrahim, ya, ketika semua penduduk keluar karena ada acara, kemudian desa itu sepi, maka kemudian Nabi Ibrahim merusak semua patung sesembahan mereka, dirusak semuanya, hanya tinggal satu yang terbesar. Kemudian kapaknya digunakan untuk diletakkan di patung yang besar ini. Ketika orang-orang berdatangan dari acara melihat patung-patung semua sudah rusak, maka kemudian ada yang menyaksikan, ada seorang namanya Ibrahim. Ini ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai terusnya, kisah tentang Nabi Ibrahim ini. Kemudian Nabi Ibrahim diinterogasi, wahai Ibrahim, apakah kamu yang merusak ini patung-patung ini, ya? Maka kemudian tanyakan saja yang lebih besar. Itu kapaknya ada di patung yang besar.
Mereka kemudian membuli Nabi Ibrahim. Kamu Ibrahim, itu tidak bisa bicara patung itu. Bagaimana saya suruh menanyakan pada patung? Apa jawaban Ibrahim? Kalau dia tidak bisa memberikan bicara, menolong kamu, kenapa kamu sembah? Tapi akhirnya tetap Nabi Ibrahim kemudian dibakar oleh kaumnya. Nah, di saat itulah kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu itu jadi dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Sunnatullah, api itu adalah panas, tetapi api adalah makhluk Allah yang tunduk pada perintah Allah. Begitu kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kamu jadikan dingin, maka selamatkan Ibrahim. Maka api itu panas tetapi tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Itu adalah pertolongan Allah. Maka Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah di dalam akidah ini, di dalam surat Al-Mumtahanah bab ini, kecuali kepada ayahnya, ya. Ketika itu kemudian Ibrahim berpisah, ya, yaitu kepada kaumnya. Jadi dia tidak akan bermusuhan pada kaumnya sampai kaumnya itu mau beriman. Tetapi ada vested interest, ya, di sini, karena di antara umatnya itu juga ada ayahnya, ya. Ayah kandungnya yang juga menyembah kepada itu. Maka kemudian di dalam ayat ini, kecuali janji Ibrahim kepada ayahnya, Ibrahim telah berjanji untuk memberikan ampun kepada Allah terhadap ayahnya. Ketika janji itu, Nabi Ibrahim berjanji seperti itu, orang-orang banyak yang mendoakan orang-orang yang musyrik, ya. Maka kemudian ketika ayahnya sampai meninggal dalam keadaan kafir, maka kemudian Nabi Ibrahim berlepas diri. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri kepada kaumnya yang berhala, kecuali kepada ayahnya yang dia sudah berjanji akan mendoakan. Tetapi ketika sampai meninggal ayahnya dalam keadaan kafir, maka berserah diri. Nah, ini adalah uswah hasanah kepada Nabi Ibrahim. Sejarah kehidupan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran banyak sekali dibakukan di dalam Al-Quran. Perjuangannya di dalam menegakkan kalimat tauhid seperti ini sampai dibakar, ya. Kemudian sejarah betapa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka uswah hasanah kepada Nabi Ibrahim adalah sebatas kebaikan-kebaikan yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Tetapi apabila risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu sesuai dengan risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita mentaati risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan melanjutkan apa risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kepada syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Satu contoh, yaitu tentang berkorban, ya, tentang berkorban, ya. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim sudah berusaha lanjut, belum mendapatkan keturunan, Pak Mas Wahyu. Maka berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya. Dalam surat Shaffat, Rabbi habli minas sholihin, ya. Ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh, ya. Fabassarnahu bigulamin halim. Maka kami memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bigulamin halim, seorang anak yang sabar, yang kemudian namanya Ismail. Ya, jadi itu perjuangan yang luar biasa Nabi Ibrahim di dalam memohon kepada Allah untuk mendapatkan keturunan, untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, terus menerus sampai Allah memberikan kabar gembira, fabassarnahu bighulamin halim. Tetapi ketika sudah diberikan anak, Allah Subhanahu memberikan cobaan, ya. Betapa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arafil manami anni atbakhuka fandur madza tara ya abatif al-matumar satajiduni insa'um minas sabirin. Falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim
qad saddaqta ru'ya innaka dzalika nazil musinin inna hadalah wal balaul mubin. Ya, itu tentang kisah ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu sudah sampai usia yang cukup ya, di dalam tafsir itu usianya 13 ya, meskipun ada yang menafsiri 7, tapi usia 13 dan 7. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur mata taro. Wahai ayah anakku, aku bermimpi ya, bahwa aku akan menyembelih kamu ya, diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda ya, laksanakanlah perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Karena tadi diberikan bigulamin halim ya, satajiduni minas sabirin. Maka ketika keduanya sudah berserah diri, falamma aslama watallahu lil jabin, Nabi Ibrahim sudah akan menyembelih ya, maka kemudian diganti dengan kibas. Nah, ini adalah syariat korban yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah ya, ya, contoh yang baik dalam bidang akidah, yang tadi mempertahankan akidah dengan toh nyawa sampai kemudian dibakar ya, keberanian yang luar biasa, yaitu sebagai contoh. Tapi kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, dan korbannya tidak main-main, yaitu anak yang dicintainya sendiri. Maka syariah kurban ini kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW setelah Allah memberikan firman kepada Rasulullah, inna a'taina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'taina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika, maka laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Diperintahkan berkorban, meniru risalah atau kurban yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi meniru risalah Nabi Ibrahim itu karena perintah Allah ya, risalah yang disampaikan kepada umatnya Rasulullah SAW, sebagaimana risalah kurban ini sudah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi untuk umat Rasulullah bukan menyembelih anaknya sebagai Nabi Ibrahim, tapi adalah dengan menyembelih kibas ya, kibas ya. Rasulullah senantiasa berkorban 2 kibas ya, kambing, 1 untuk keluarganya dan 1 umatnya ya. Kemudian dalam hadis yang lain, maka bisa sapi untuk 7 orang ya, untuk 7 orang ya, 7 domba atau kambing ya, bisa kambing, bisa juga sapi, digunakan untuk 7 orang ya. Bahkan karena demikian perintah ini betul-betul hendak supaya dilaksanakan, maka barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan musolaku ya, kata baginda Rasulullah SAW. Artinya adalah meskipun sebagian besar ulama ya dari Syafi'i, Maliki, Hambali ya maupun Tarjih Muhammadiyah, tetap itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sangat dikuatkan. Tetapi Hanafi itu hukumnya wajib. Tetapi syariahnya korban ini adalah melanjutkan syariah yang dibawa oleh diperintahkan kepada Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, itu pertama syariah. Jadi kita Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah ya di dalam hal tauhid ya, di dalam keyakinan, tetapi karena Rasul yang terakhir Rasulullah dan kita adalah umat Rasulullah, maka uswah hasanah Rasulullah dalam segala aspek kehidupannya, baik hablum minallah maupun dalam hablum minas. Maka syariah Nabi Ibrahim korban ini dilaksanakan oleh kita umat Rasulullah sebagai syariat Rasulullah karena diperintahkan dengan turunnya surat Al-Kautsar.
Kemudian satu lagi, ya contoh adalah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia datang ke Baitullah. Pertama, Nabi Ibrahim diperintahkan dengan anaknya Ismail untuk meninggikan Baitullah. Ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan Baitullah, untuk tempat sholat, sujud dan ruku, ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan dalam surat Al-Hajj, ya, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzin fin nasi bil haji, ya. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan, maka manusia akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin, akan datang dengan kendaraan dari segala penjuru, ya. Ketika Nabi Ibrahim di dalam tafsir, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan memanggil manusia, maka Nabi Ibrahim kemudian, wahai ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa manggil manusia semuanya untuk datang ke sini? Naiklah kamu ke Bukit Gubes, ya. Jadi di sana itu dulu ada Bukit Gubes, ya. Ya. Sekarang sudah jadi pemukiman semua, Mas Wahyu. Naiklah kamu ke Bukit Gubes, panggillah manusia. Panggilanmu ini akan masuk ke relung-relung hati semua manusia, ya. Bagi umat Islam tidak ada kebahagiaan kecuali ketika bisa memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Maka panggilan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji, risalah ibadah haji, ya, sebagai risalah ini, maka oleh Rasulullah dilanjutkan, ya, bahwa panggilan Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib bagi orang-orang Islam Muslim untuk melaksanakan, tapi dengan catatan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu dengan firman Allah. Jadi risalah haji yang dipanggilkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ini kemudian dilanjut dengan risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian firman Allah, walillahi 'alan nasi, kewajiban manusia terhadap Tuhannya, hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji, tapi dengan catatan manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jadi ini adalah panggilan haji yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya, untuk memanggil manusia melaksanakan ibadah haji. Tapi kemudian panggilan haji ini, ya, kemudian dilanjutkan oleh risalah Rasulullah sebagai bagian dari rukun Islam yang 5, yang kemudian berdasarkan firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajiban manusia terhadap Tuhannya adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Di dalam ayat yang lain, watimul hajja wal umrata lillah, ya. Dan laksanakanlah ibadah haji semata-mata karena Allah. Nah, itu. Jadi kalau yang pertama kurban tadi dengan surat Al-Kautsar, bahkan ditandaskan di dalam ayat lain, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Jadi dalam berkorban itu ditegaskan di dalam Al-Qur'an, ya, setelah tadi diperintahkan fasholli rabbika wanhar, kemudian ditegaskan oleh Allah di dalam korban itu bukan daging dan darahnya, yang terpenting itu adalah imannya, ya. Jadi ketaatannya kepada perintah Allah itu yang penting. Layanallah, Allah tidak akan menerima daging dan tidak butuh daging dan darahnya, tapi yang dibutuhkan itu adalah ketakwaannya, kepatuhannya kepada perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah sehingga dalam melaksanakan ibadah haji, panggilan dari Nabi Ibrahim tadi dilanjutkan dengan syariah Rasulullah sebagai bagian rukun Islam bagi yang mampu melaksanakannya. Dan kemudian Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril tata cara pelaksanaan ibadah haji
dan itu menapak tilasi perjuangan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam perjuangan menegakkan kalimat tauhid dengan anaknya Ismail dan istrinya Hajar, ya. Mulai dari lari-lari sa'i Safa Marwah, ya, itu adalah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dengan anaknya kecil, ya. Kemudian Hajar ketika tanya, kok mentolo Ibrahim, kamu meninggalkan saya di sini, ya. Apakah ini perintah Allah? Ya, perintah Allah. Kalau perintah Allah pasti Allah akan menolong. Benar. Kemudian muncullah air Zam-Zam, ya. Dan itu ritual, ya. Kemudian jumroh, ya. Jumroh Aqobah, ya. Ya, ketika Nabi Ibrahim akan membawa anaknya untuk disembelih, maka gangguan dari setan yang mengganggu, ya, sehingga dilempar jumroh Aqobah, ya. Kemudian di hari pertama, ya, tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13 jumroh ula, wusta, Aqobah. Nah, ini sebagai ritual haji. Jadi menapak tilasi sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini ada link, ya Mas Wahyu. Jadi kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulullah itu karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasulullah terakhir yang perintahkan menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya sampai akhir zaman pada kita. Tetapi kemudian juga Rasul Nabi Ibrahim uswah hasanah di dalam menegakkan kalimat tauhid, ya. Tapi risalahnya kita mengikuti risalah Rasulullah SAW karena itu adalah Nabi yang terakhir. Tetapi di dalam ketaatan mempertahankan pada akidah ini uswah hasanah dan juga perjalanan kehidupan Rasulullah. Kemudian kita melaksanakan ritual yang dilaksanakan diperintahkan pada Nabi Ibrahim karena itu dilanjutkan oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya beri contoh tadi adalah korban dan kemudian ibadah haji. Pemirsa radio yang berbahagia, maka sebagai bagian dari ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yaitu kita senantiasa menyampaikan risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu umat yang senantiasa menegakkan kebenaran, ya, mengajak kepada kebaikan, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan itulah yang beruntung, yaitu adalah kelompok yang beruntung. Dan kemudian sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah SAW adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah. Karena itu man sholla alayya sholatan shollallahu asra. Barang siapa yang bersolawat satu kali solawat, Allah akan membalas 10 solawat. Dan karena itulah maka setiap, termasuk orang bakhil, kalau disebut nama Rasulullah tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah. Salawat kita kepada Rasulullah adalah sebagai ungkapan kita, ya, penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah tauhid kepada kita, yang menjadi uswah hasanah bagi hidup dan kehidupan kita. Demikian, ya, barangkali nanti kita lanjut dengan adanya diskusi di dalam masalah uswah hasanah. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Nurul Yakin SH selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban yang sudah membahas bahasan yang Masya Allah luar biasa begitu, ya, tentang Rasulullah sebagai uswah hasanah begitu Pak Ustadz. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan Pak Ustadz yang sudah masuk ke WhatsApp-nya dari daerah Tuban, mungkin saya bacakan terlebih dahulu. Iya, ya. Baik, ini dari Ibu Nimah yang ada di daerah Palang. Assalamualaikum Ustadz.
Anak-anak zaman sekarang itu kalau dinasihati soal agama atau disuruh meniru sifat Nabi, jawabannya sering kritis. Wah, ini relate begitu ya? Jawab kan zamannya beda, Mak. Apalagi tontonan mereka di HP sekarang luar biasa pengaruhnya. Mohon tipsnya Pak Ustadz, bagaimana metode Rasulullah dalam didik anak atau remaja agar mereka itu punya chemistry dan rasa cinta dulu kepada Nabi, bukan cuman sekedar tahu ceritanya saja. Wah, ini pertanyaan yang kritis sekali ya dari Ibu Nima yang ada di Palang. Monggo silakan dijawab, Ustaz. Iya, memang Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yulatu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah bertauhid. Orang tuanya yang akan menjadikan anak itu Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Karena itu maka lingkungan inilah yang terpenting ya bagi anak, kehidupan anak. Jadi kewajiban kita adalah mendidik anak-anak kita dengan baik ya. Kemudian menasihati, memberikan contoh suri tauladan ya. Kemudian mengenalkan ajaran agama sedini mungkin sehingga diharapkan nanti menjadi investasi bagi orang tua, bisa menjunjung nama baik orang tua dan juga merupakan bisa mendoakan orang tua. Karena itu maka contoh itu dimulai dari juga diri kita. Betul. Ya, diri kita. Jadi anak sekarang kritis ya. Betul. Jadi kalau disuruh tapi kita yang menyuruh tidak konsisten, kadang-kadang bantah. Ya, karena itu maka sejak kecil kita ajak jamaah ya. Kita ajak jamaah ke masjid. Tapi kita juga berikan contoh. Mereka kita minta supaya melaksanakan sholat ya. Kita juga harus konsekuen. Jadi itu juga kembali kepada kita bagaimana supaya kita juga menyuruh dengan cara yang baik, tapi juga memberikan contoh. Kalau kita minta kepada untuk menjaga ucapan ya dengan ucapan yang baik, juga kita berusaha untuk selalu menyampaikan mengucapkan ucapan yang baik. Karena sekarang ini memang kita dihadapkan era digital, ya, era digital. Semua masuk ke dalam kehidupan kita, nilai positif dan negatif. Maka anak-anak kita ajarkan untuk senantiasa ya memilah dan memilih, ya, memilah kemampuan memilah dan memilih nilai-nilai yang positif, ya, sehingga itu bisa membawa kebaikan bagi kita. Ya, memang ini masing-masing keluarga punya kewajiban. Betul. Karena Al-Quran juga menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudwan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun sidatun la ya'suna wa ma'amarum yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ditujukan kepada kita orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi bukan menjaga diri kita saja, tapi anak-anak kita juga kita jaga. Kalau kita berbuat baik, anak kita ajak berbuat baik, ya, dengan pengertian tentunya ya, dan memberikan pengertian karena anak-anak ini adalah masih masa-masa yang labil, ya, Mas Wahyu. Jadi tentunya mudah sekali terpengaruh, apalagi pengaruh di kita sekarang sangat kuat sekali. Maka itu perlu jalan kita mendoakan anak kita. Tidak ada doa yang paling mustajabah bagi anak-anak kecuali doa orang tua. Tidak hanya kita berikan kehidupan, kita cukupi, tapi juga yang paling penting adalah kita doakan setiap saat. Karena doa yang paling mustajabah bagi anak adalah doa orang tua. Kalau kita sudah mendidik, kemudian kita sudah mengarahkan, kita sudah memberikan contoh dengan maksimal, ya, kemudian kita sudah segala upaya kita lakukan, tapi kemudian ternyata Allah memberikan cobaan terhadap anak kita, yaitu barangkali ujian. Ya, kenapa? Di dalam Al-Quran sendiri betapa Nabi Nuh, anaknya juga Kan'an juga tidak patuh. Ya. Itu adalah satu contoh ya bahwa anaknya Nabi sendiri pun juga tidak menerima risalah tauhid yang dibawa oleh ayahnya. Ya, Nabi Ibrahim ayahnya juga tidak mendapatkan hidayah, tetap sampai akhir kehidupannya menyembah kepada berhala. Bukan hanya menyembah, bahkan yang membuat berhala. Karena itu saran saya
kita berikan contoh dengan diri kita sendiri, kemudian kita beri arahan dengan arahan yang penuh kelembutan, ya. Kemudian kita doakan terus menerus, ya, anak kita. Kalau itu kita sudah lakukan segala upaya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bisa jadi seseorang itu mendapatkan ujian dari keluarganya, dari anaknya. Betul. Ya. Betul. Ya. Itu tadi ya, Pak Ustadz ya. Ya. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Nimah yang ada di wilayah Malang tadi. Karena sebentar lagi Pak Ustadz sudah memasuki pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat. Ya. Tidak terasa ternyata pendengar ya. Ya. Sudah ada satu penanya tadi, dan mungkin untuk konklusi Pak Ustadz di pagi hari ini di Mutiara Pagi edisi tanggal 18 Mei 2026 tentang tema yang sudah dibahas tentang Rasulullah sebagai uswah hasanah begitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Sebagai garis besar mengingat kita sebagai manusia Ya. untuk menjadikan suri tauladan yaitu Rasulullah SAW begitu ya Pak Ustadz. Untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada mungkin sekarang untuk konklusi di pagi hari ini silahkan Pak Ustadz. Ya, sebagai konklusi saya akan menyampaikan surat Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ya, semua manusia merugi. Yang tidak merugi hanya satu golongan, illal ladzina aman, orang yang beriman. Tidak cukup beriman, karena iman itu harus direalisasikan dalam bentuk amal soleh. Innal ladzina aman wa amilus solihah. Ya. Tidak cukup hanya iman dan amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam ketakwaan dan kesabaran. Nah ini, jadi suatu ketika kita juga lengah, ya, mungkin juga melanggar perintah Allah, maka kita perlu diingatkan orang lain. Nah, saling mengingatkan inilah, ya, dengan senantiasa berada di dalam komunitas yang sama-sama Muslim, ya, senantiasa ke masjid komunitas jamaah, ya, sehingga dengan ini saling mengingatkan. Mungkin kita ada ucapan perbuatan yang kurang baik, ya, kemudian itu dengan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan itu adalah sarana untuk saling mengingatkan. Saya kira itu. Baik. Kata kuncinya itu tadi ya Pak. Kata kuncinya ya. Saling mengingatkan dalam ketakwaan dan kesabaran. Ya. Dalam hal positif. Positif dalam hal positif. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ya. Ya. Tidak terasa Pak Ustadz ya. Sebentar lagi waktu akan masuk ke pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, dan berakhir juga mendengar Mutiara Pagi di edisi tanggal 18 Mei 2026. Semoga yang sudah dikatakan, ada yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nurul Yakin Esa selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban ini membawa dampak positif dan segera diaplikasikan. Terutama bagi saya sendiri maupun juga kepada para pendengar Radio Republik Indonesia. Baik, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ya. pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.